Halo, selamat datang di pembahasan soal-soal simak UI Fisika. Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe. Ya, kita mulai dari nomor 1. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder pejal 80 cm per second. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak adalah berapa? Oke, kalau ini adalah bidang miring ya. Ini ada silinder pejal. Momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat ya. Simpan ini. Nah, dia memiliki laju di atas ini di puncak adalah 80 cm per second ya. Kemudian yang ditanya adalah ketika pada beda ketinggian 18 cm. Nah, beda ketinggian ya. Ini berapa kecepatannya ya, V saja misalkan gitu ya, atau V2. Ini kita anggap V1 ya. Oke, ada clue yang kemudian kita boleh memulai dengan cara bagaimana mengerjakannya. Ini jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan. Nah, ini artinya tidak ada pengaruh usaha dari gesekan ya. Ini seperti medan konservatif, artinya berlaku hukum kekekalan energi. Saya akan dekati dengan hukum kekekalan energi di mana energi mekanik keadaan pertama sama dengan energi mekanik keadaan 2. Dan energi mekanik ini terpecah menjadi energi kinetik ya, ditambah energi potensial. Energi potensial 1 dan kinetik 1 ini sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nah, oke, kita mulai dari sini. Tapi ingat, ini sengaja saya bikin renggang karena energi kinetik ada 2. Energi kinetik translasi 1 ya. Energi kinetik rotasi 1 ya, tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik rotasi 2 ditambah energi kinetik translasi 2 ditambah energi potensial 2 ya. Terbalik ya, kinetik translasi rotasi potensial, rotasi translasi potensial ya. Energi kinetik translasi seperti biasa setengah mv kuadrat ya, dan rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Energi potensial mgh 1 ya. Kemudian energi ini translasi aja dulu ya, setengah mv2 kuadrat tambah setengah I omega 2 kuadrat ditambah mgh 2. Seperti ini ya. Nah, terlihat seperti panjang rumit ya, tapi ini bisa kita squeeze, bisa kita padatkan. Kita padatkan di sini sebenarnya. V ini ada hubungan dengan omega ya. Kalau kalian ingat bahwa V sama dengan omega kali R ya, maka omega sama dengan V per R. Kita gantilah ini jadi V per R. Kemudian H1 ini 18 ya. Karena acuan titik 0 adalah di sini, maka H2 kita bisa sebut sebagai 0. Di sini H2, di sini 0. Jadi bisa kita coret ya. Ya. Oke. Ini kalau saya uraikan, ini mv1 kuadrat ditambah
setengah. Nah, momen inersia adalah setengah mr kuadrat ya. Masanya dia juga m kecil ini ya, bisa kita ganti dengan setengah mr kuadrat ya, dikali dengan v per r kuadrat ya, ditambah m gh 1 sama dengan setengah mv1 kuadrat ditambah setengah mr kuadrat ya, dikali v per r kuadrat. Dan tadi yang saya bilang ini udah aja dinolkan saja ya, karena ketinggian di sini 0 ya. H2 ini sebagai acuan dasar, maka ketinggian H2 adalah 0. Kemudian lanjut lagi ya. Ini terlihat agak sedikit rumit, tapi sebenarnya enggak juga ya. Kita bisa menghilangkan r ini. Di sini r kuadrat, di sini r kuadrat. R kuadrat dibagi r kuadrat ya 1 ya. Jadi seolah di sini ini setengah mv1 kuadrat ditambah setengah kali setengah adalah 1/4 ya. mv1 kuadrat. Ini v1 juga ya. Ditambah mgh1 yang nanti h1 itu 18 ya, ditambah sama ini mv2 kuadrat ditambah 1/4 mv2 kuadrat ya, ditambah 0 ya udah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, cukup rumit di sini, tapi sebenarnya nanti bisa di squeeze, bisa dipadatkan ya. Nah, setengah tambah 1/4 ya, ini sama aja 2/4 ya, jadi 3/4 mv1 kuadrat ditambah mgh1 sama dengan ini sama juga 3/4 mv2 kuadrat. Iya, pasti kalian udah bisa langsung nebak, coret aja m nya ya, betul ya. Dari depan juga sebenarnya ini bisa dicoret ya, tapi takut kalian udah ini dulu, biarkan beralih karena masanya dia juga si benda ini juga kan masanya itu ya. Oke. Sampai di sini, kemudian kita akan beralih bagaimana menghitung, memasukkan angkanya ya, memasukkan angkanya. Oke, kita lihat di sana bahwa kecepatan yang pertama adalah 80 meter per second ya. 80 meter per second dan beda ketinggian 18. Jadi kalau kita gunakan semua aja dalam sentimeter ya, karena ini jawabannya sentimeter juga, ini bisa kita tulis gini, 3/4 80 kuadrat ya, tambah gravitasi sebutlah 981 ya, 9,81 meter per second kuadrat, itu sama dengan kalau dalam sentimeter per second kuadrat kali aja 100 ya, karena dalam meter ke sentimeter kita kali 100. Hanya ya tadi H itu 18 ya, sama dengan 3/4 V2 kuadrat. Yang kita cari adalah V2 ini berapa. Oke, di dalam pengerjaan soal SIMAK UI nantinya nggak boleh pakai kalkulator ya, jadi kalian harus punya kepandaian untuk menghitung tanpa kalkulator ya. Setelah ini bisa langsung jadi jawaban ya. Nah, kita lihat gini, ada angka yang bisa kita ini kan sebenarnya ya, ini kan bisa kita coret 3, ini 18 bagi 3 6 ya. Kemudian 80 kuadrat 64 ya, 64. Coba ini 6400 per 4 tambah 981 kali 6 ya, sama dengan 1/4 V2. Oke, kita gini, 64 bisa kita bagi 4
2 kali 16 ya, 16 1600 981. Kalau kita kalikan ya, andaikan ini adalah 1000 kali 6 6000 ditambah 1600 7600 kali 4 ya. Jadi V2 kuadrat ini kurang lebih 7600 kali 4. Maka kalau kita akarkan ya, akar 4 itu 2, akar 7600 akar 76 berarti kurang lebih gini ya. Ini 10 kali 2 20 76, kita akar 81 itu 9 4 kalau 24 76 sekitar mungkin 8,5 90. Sebentar, 8 kalau 81 9 4 ya, sekitar 8,5 kali 2 itu sekitar iya 17 170 ya, kurang lebih 173 ya. Ini kurang lebih 173 cm per second. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ini pakai pendekatan ya, pendekatan matematika kalkulasi, karena kita nggak bisa menggunakan kalkulator pada saat kegiatan ini. Oke. Ya, kemudian nomor 32. Dua buah sistem isotermik memiliki massa molar gas A 20 gram per mol dan gas B adalah 30 gram per mol. Ketika gas diberikan tekanan 1 atm dengan massa jenis 1,5 kg per meter kubik, berapa massa jenis gas B yang diberikan tekanan 1,5 atm? Oke, kita coba lihat nomor 32 ya. Clue yang pertama dia bilang isotermik ya, artinya TA ini sama dengan TB ya. Gas A dan gas B ini memiliki suhu yang sama. Memiliki massa molar MR ya. Itu untuk yang A sama dengan 20 mol atau gram per mol ya. Dan MB adalah 30 gram per mol. Ketika gas A diberikan tekanan 1 atm, massa jenis A ini adalah 1,5 kg per meter kubik ya. Dan berapa massa jenis gas B? Rho B ini berapa ya. Jika gas B ini diberikan tekanan 1,5 atm. Nah, berapa massa jenis gas B ya? Oke, coba kita lihat. Kalau kalian masih ingat, massa jenis gas itu Rho itu PM per RT ya. Saya coba dari sini ya. Sepertinya ini perbandingan 3 jenis ini ya, Rho, P, dan M ya. R nilai konstan, T adalah temperatur konstan isoterm, maka ini artinya kalau kita bandingkan, jika kita cari Rho B bandingkan dengan Rho A, itu berarti tekanan B banding tekanan A dikali MB banding MA ya. Rho B, Rho A adalah 1 atm ya. PB adalah 1,5
bagi PA adalah 1 ATM. Oh maaf, rho ini rho A ya, rho A 1,5, sorry, ini rho ya. Rho A massa jenis A adalah 1,5. IPA adalah 1 ATM. Kemudian MB adalah 30 dan MA adalah 20. Ya, kayaknya udah terlihat jawabannya ya. 3/2 1,5. 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5 berapa tuh? 2,25 dikali 1,15. Maka PB adalah berapa tuh ya? Kalau Bapak tulis 2,25 kali 1,5 dari 2,25, jadi ditambah 3,375 ya, 3,375 kilogram per meter kubik. Nah ini jawabannya ya, 3,375 kilogram per meter kubik. Ya demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya berikutnya nomor 33. Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya adalah 1/8 kali waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi pusat yang sama. Oke. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak 1/4 periode A? Oke, coba kita lihat dari yang diketahui, kita cari yang tidak diketahui ya. Jadi gini, nomor 33 ada jarak planet A adalah R ya. Kemudian ini 1/8 itu adalah waktu yang dibutuhkan planet A mengelilingi matahari, itu adalah 1/8 waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi matahari. Oke. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A? Oke, gini, coba kita lihat R-nya bagaimana ya R-nya. Gini, kita lihat dari hukum Kepler bahwa perbandingan R ya pangkat 3 adalah perbandingan periode pangkat 2. Ini R, ini RB, coba berapa ya, pangkat 3. TA adalah 1/8 TB ya. Ini TB, terus kita coret gitu ya. 1/8 ini pangkat 2, maaf. Nah ini 1/8 kalau akar 3 itu kan 2 ya. Kemudian 1/2 pangkat jadi 4 ya. Ini sama dengan 4 ini ya. 1/4 maaf. Ini jadi 1/4 ya. Karena akar dari 3, akar 8 dari akar 3 dari 8 adalah 2 kuadrat adalah 4, 1/4. Maka didapat bahwa RB adalah 4 kali RA. Oke, nah ini sudah kelihatan ini nih. Ini kalau kemudian dibilang antara matahari, planet A dan planet B ya, segaris ya. Ini R ya. Kemudian jarak antara ini sampai dengan B ini 4R, 4RA ya, 4R, artinya berarti ini 3R ya enggak. Nah ini kalau kita nggak jeli membaca ini akan kedepannya susah nih ya. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu garis yang sama dengan pusatnya ya, dan bergerak searah, berapa jarak planet A dan terhadap planet B
setelah keduanya bergerak seperempat periode A. Wow, seperempat periode A ya, artinya ini satu putaran itu kan sampai dengan titik sini. Berarti kalau seperempat itu ya segini nih, sampai di sini nih A nih. Nah, ini posisi A di sini ya. Nah, sekarang posisi B di mana? Ah, itu. Posisi B itu berapa periode dari B? Nah, gini, saya dekatin lagi dengan persamaan yang ini lagi ya. Dari persamaan ini gini, tadi dari perbandingan periode ya, pada dasarnya perbandingan R ini kan RA berbanding RB itu 1:4 ya, 1:4. Nah, oke. Pangkat 3 itu sama dengan, nah ini saya analisa kira-kira kalau dia setengah periode A, seperempat ya, seperempat periode A, kira-kira berapa periode B gitu ya. Ini kalau kita bikin ini pangkat 2 ya, ini berapa B, berapa 1/8 dari TA atau berapa TB nya. Ya, ini akar 2 adalah 2, 8 sorry seperempat ini per 8 ya. Seperempat TB itu berapa TB per 8, berapa TA per 8 ya. Kalau kita lihat ini, jadi nanti sini adalah 1/8 ya. Nah, ini kan angka 2 ya, maka berlangsung bahwa ini adalah ini TA per 8 ya, TA per 8 ya. Artinya di sini itu adalah semacam 1/16 kali ya, 2 kali 8 ya. Jadi ini agak coret-coret. Putaran B saat itu adalah 1/8 dari 1/16 dari putaran total B ya, 1/16 dari perkalian antara 2 dengan 8 ya. Ini kan 8 bagi 2 adalah 4 ya, 8 bagi 4 adalah 2 ya. Kemudian akar 2 dari 4 adalah 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 8 kali 2 16, 1/16 satu putaran TB. Oke, 1/16 putaran TB ya. Kalau ini 1/4 ya, ini adalah 1/8 ya kan, sampai sini ya. Nah, kemudian 1/16 adalah kurang lebih di sini ya. Nah, atau kira-kira tengahnya ya, tengahnya antara titik ini dan ini ya, tengahnya kalau kita bikin garis sembarang begini. Nah, akhirnya antara A dan B ya, siku-siku di posisi B ya kan, siku-siku di posisi B. Sementara ini adalah jaraknya 4R, ini jaraknya adalah R gitu ya. Nah, 4R dan R Pitagoras ya, 4 kuadratkan kan 16 ya, 16 tambah 1 17 ya. Artinya kurang lebih ya, ini akar 17. Akar 17 kalau akar 16 sendiri ada 4 ya. 4 lebih dikit ya, 4 lebih dikit ya, mungkin ini 4,31 ya. Sehingga kurang lebih ya ini 4,31 R. Ya, seperti itu jawaban saya. Ya, mudah-mudahan yang ini mengerti ya. Ini perbandingan dari perbandingan ini ya, ketika dia hanya 1/4 putaran ya periode A, maka ini 1/16-nya gitu. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Baik, nomor 34 ya. Bola kayu massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai.
lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Setelah mencapai lantai, bola membentuk kembali dengan koefisien restitusi 0,8. Pada pantulan keberapakah kelajuan bola setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan awal V0. Oke, nomor 34 itu, jadi kalau ada bola mantul ya, ini ketinggiannya 45 cm ya, ya mungkin seperti ini, jatuh ke bawah nanti mantul, nah gitu ya. Ini V0. Berikutnya nanti sama, ini V1 mungkin ya, pantulan 1, pantulan 2, kemudian nah ini V2 dan seterusnya ya. Oke, coba kita lihat yang diketahui masanya 200 gram ya, kalau dalam kilogram 0,2 ya, tapi kayaknya ini tidak berpengaruh masalah massa ya. Dan kemudian ada koefisien restitusi E ya, E ini dia bilang adalah 0,8 ya, 0,8 Oke. Sepertinya kita cukup pakai E saja ya dengan V0. Kalau kalian tahu koefisien restitusi ya, itu bahwa E itu adalah V, sebutlah ini V1 itu V0 ya, ini gimana ya, oke deh, V1 per V0 gitu, atau di sini kemudian V2 per V1, di V3 per V2, V4 per V5, nilainya selalu konstan 0,8. Nah, kita amatin gini bahwa 0,8 yang pertama adalah V1 per V0 ya, artinya ini jadi bahwa V1 adalah 0,8 V0 gitu. Kemudian V2 dilanjutkan aja, V2 itu adalah 0,8 V1, 0,8 dikali 0,8 V0 ya kan, artinya ini jadi 0,64 V0 ya. Kemudian V3 adalah 0,8 V2 ya, atau 0,8 V2 adalah 0,64 V0. Nah, ini 0,8 dikali 0,64 ini sekitar 0,51 V0. 0,51 artinya 51% V0. Nah, ini tapi pada pantulan keberapa ya? Pantulan 1 ya V0, pantulan 2 V1 ya. Nah, ini sebentar, ini V0 pantulan 1 ya, pantulan 2 V1 ya, pantulan 3 V2, pantulan 4 adalah V3 ya. Jadi ini terjadi pada saat pantulan ke-4. Nah, demikian ya. Oke, seperti itu. Ya, nomor 35. Sebuah bola logam dengan volume 0,5 meter kubik memiliki modulus bulk sebesar 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Ketika tercelup ke dalam air, didapatkan volume bola tersebut berkurang sebesar 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik ya. Kedalaman bola tersebut adalah berapa ya? Gravitasi 10 meter per second.
Oke, baik. Kalau kita lihat yang diketahui ya dari nomor 35 ini, yang pertama adalah volume 0,5 meter kubik ya. Kemudian modulus bulk kita lambangkan B, 5 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi ya. Ketika tercelup di dalam air didapatkan volume bola berkurang, ini berarti delta V ya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 ya meter kubik. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, yang ditanya adalah kedalaman bola ya, kedalaman bola berapa. Ini kita akan menggunakan satu rumus, tapi rumus ini sangat jarang dipakai ya, dimana P ya, tekanan itu adalah modulus bulk dikali delta V per volume awal ya. P ini tekanan hidrostatik ya, itu rho GH ya. B, nah ini delta V per V. Masa jenis karena ini di dalam air 1000 ya, kita bikin 10 pangkat 3 saja. Gravitasi 10, kedalaman adalah yang ditanyakan H. Modulus bulk adalah 5 kali 10 pangkat 10 ya. Delta V adalah 1 kali 10 pangkat min 6 per volume awal adalah 0,5 ya. Angka-angka ini angka-angka yang bisa dicoret-coret ya, bisa hilang-hilang ya. Pada umumnya kalau soal SIMAK UI, soal UTBK, angka yang bisa kita coret. Ini 10 ya, 10 pangkat 10, 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 1. Kan bisa hilang ini ya. Nah, ya kan? Tinggal H di situ. H tinggal ini 1 ya, 1, 5 kali 1 5. 5 dibagi 0,5 10 ya, jadi H ini 10 meter. Nah gitu, jadi jawabannya yang C, 10 meter ya. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Berikutnya nomor 36, sebuah elektron memiliki kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second pada arah sumbu X, lalu memasuki medan listrik dengan medan vektor E 900 Newton per kolom yang arahnya ke sumbu Y positif. Oke. Dengan mengabaikan gaya berat ya pada elektron, waktu yang diperlukan elektron menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik tersebut adalah, masa elektron 9 kali 10 pangkat minus 31, muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom ya. Kalau kita gambarkan nomor 36 ya, kan ini sumbu X dan Y. Elektron bergerak dalam arah sumbu X ya, dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second ya. Kemudian menembus medan magnet yang arah ke sumbu Y positif ya. Kalau saya gambarkan Y positif ya dengan warna lain ya, mungkin seperti ini. Ini medan listrik ya, sebesar E sama dengan 900 Newton per kolom. Nah, kemudian pertanyaannya, dalam arah sumbu Y positif dengan mengabaikan gaya berat elektron.
Waktu yang diperlukan elektron menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik. Oke, ini kalau dalam arah sumbu X, berarti kalau kita lihat ini arah sana, berarti ini kurang lebih positif ya. Ini negatif. Ya, kecenderungan elektron adalah bergerak ke arah sana. Nah, seperti itu. Maka pada jarak 15 cm ya, dalam arah sumbu X, dia memiliki waktu berapa ya, berapa waktu yang dibutuhkan dia ya sampai itu ketika masih melewati medan listrik 900. Entah ini menjebak atau bagaimana. Ini kan dalam arah sumbu X ya, tidak ada pengaruh medan di sini ya. Yang ada pengaruh medan itu adalah pada sumbu Y ya. Jadi kalau kita hitung ya, pada arah sumbu Y seperti ini misalkan ya, berapa ininya, berarti kita bisa menghitung percepatan dia akibat medan ini ya, dengan persamaan percepatan itu kan F per M atau QE per massa ya. Q nya Q muatan elektron, E nya adalah medan listrik, M pada suatu jarak tertentu Y gitu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang bahwa Y sama dengan V0 T ya plus setengah AT kuadrat ya. Nah, ini. Tapi karena berhubung yang ditanya itu adalah pada posisi X ya, X15, X ini kan dia tidak ada pengaruh percepatan ya, jadi seolah mudah-mudahan ini benar ya asumsi saya ya, bahwa ini V0 kali T saja ya. 15 cm ya, 15 kali 10 pangkat min 2, kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 4 ya, T. Maka T itu kan sama dengan 15 bagi 2 7,5 kali 10 pangkat pindah sana min 6 ya detik ya. 7,5 10 pangkat min 6 detik ini kan dalam unit mikro ya. Jadi ini sama dengan 7,5 mikrosecond. Nah, seperti ini ya asumsi saya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, demikian, mudah-mudahan paham, mengerti ya. Nomor 37 ya. Dua buah silinder pejal dan kosong memiliki massa dan ukuran geometri yang sama. Dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di puncak bidang miring yang panjang. Jika kemiringan bidang adalah 37 derajat, kedua silinder menggelinding tanpa slip dan silinder pejal menempuh jarak 8 cm ya. Silinder kosong atau pipa menempuh jarak berapa? Oke, sebelumnya ya, ini momen inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat ya. Kemudian momen inersia silinder kosong itu adalah hanya mr kuadrat. Oke, ketika itu jarak yang ditempuh silinder pejal ya, S dari silinder pejal itu adalah 8 cm. Kira-kira S yang silinder kosong ini berapa? Oke, mudah-mudahan kalian ingat ada cara mudah menentukan kecepatan jatuh ketika melewati suatu bidang miring ya, bahwa V sama dengan akar 2GH 1 plus K. Nah, ini kita akan gunakan ini ya. GH suatu yang bernilai konstan ya, 1 plus K, K juga konstanta ya. K itu adalah konstanta
depan dari momen inersia ini ya. Jadi kalau silinder pejal, K dari silinder pejal adalah setengah ya. Kemudian K dari silinder kosong adalah 1 ya. Kita masukkan ini ke dalam sini nantinya ya. Tapi gini, kemudian kita lihat harus mengamati dengan jarak nih ya, dengan jarak. Saya gunakan bahwa VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2AS. Nah, perhatikan ini ya. Kemudian yang saya amatin adalah bahwa ketika V0 nya ini adalah 0 ya, maka VT ya, VT kuadrat itu sama dengan 2AS. Artinya VT kuadrat itu sebanding dengan S. Nah, ini akan kita gunakan, masukkan ke dalam persamaan ini. Artinya seolah ya, VT kuadrat ini kan kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan 2GH bernilai konstan ya. Maka seolah ya, ini kalau kita bikin V ya, V untuk silinder pejal berbanding V untuk silinder kosong, kuadratnya gitu, itu adalah nilai 1 plus K tapi dibalik 1 plus K. Berarti ini silinder kosong dibagi 1 plus K silinder pejal. Nah, gitu. Dan ini sebanding dengan S ya. Ini akan sebanding dengan S silinder pejal dengan S silinder kosong gitu. Oke, kita masukkan dari persamaan ini. Nah, ini iya. Jadi 1 plus K silinder kosong, K silinder kosong adalah 1 ya, dibagi 1 plus K silinder pejal ya. Silinder pejal adalah setengah ya, sama dengan S silinder pejal. S silinder pejal adalah 8 cm ya, dibagi S silinder kosong ya. Ya, tadi saya ulang lagi, 1 plus K silinder kosong 1 plus K silinder pejal adalah setengah ya. Dia adalah konstanta dari momen inersia ini. Ini K untuk silinder pejal setengah, K untuk silinder kosong adalah 1 ya, pengali depan. Oke, kita balik lagi ke sini setelah kita masukkan nilai yang tadi ya. Sehingga ini ya, ini kan 2 dibagi 1/2 itu 3/2 ya, sama dengan 8 per S silinder kosong. Nah, ini sama dengan 4/3 sama dengan 8 silinder kosong ya. Maka S dari silinder kosong itu adalah ya, kita coret aja, 8 bagi 4 adalah 2 kali 3 6, jadi ini 6 cm. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti ya dari persamaan ini ya dan persamaan ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan mengerti. Nomor 38. Sebuah benda diletakkan pada jarak L 90 cm dari layar. Jika sebuah lensa tipis konvergen diletakkan di antara benda dan layar, ada 2 posisi titik berbeda yang dapat menghasilkan bayangan dengan jelas pada layar. Jika jarak antar kedua titik posisi itu adalah 30 cm ya, fokus lensa tersebut adalah berapa? Oke, gini ya, kalau saya tuliskan nomor 38 ya. Jika ini adalah sumbu simetri, ini layar ya, dan kemudian di sini ada benda ya, ini sebutlah layar ya. Nah, antara benda dan layar
ini berjarak 90 cm. Ada dua posisi yang membentuk bayangan tuh jelas pada layar ya. Ini sebenarnya simple aja, ini kayak pembagi tiga ini ya. Jadi kalau kita posisi, nah ini posisi lensa 1, posisi lensa 2 ya. Ini akan membentuk bayangan yang jatuh sama, yang satu adalah tegak, yang satu adalah yang terbalik gitu ya. Dan ini dia bilang adalah pada jarak 30 cm. Artinya ini juga 30 ya. Ini juga 30. Jadi ketika seperti itu jarak benda ya, kalau pada posisi 1 misalkan jarak benda S itu adalah 30 cm ya. Jarak bayangan ya S aksen adalah 60 cm ya. Kalau kita gunakan persamaan lensa tipis ya, seperfokus adalah seper S ditambah seper S aksen ya. Tapi biasanya saya gunakan cara cepatnya aja, atasnya tuh dikali ya, bawahnya dijumlah. Nah, ini. Jadi fokus akan sama dengan atasnya dikali itu 30 dikali 60, bawahnya dijumlah 30 60. Ini kan kalau ini 30 tambah 60 itu kan 90 ya. 90 kan bisa hasil bagi dengan 3. Ini 3. Jadi sisa 60 bagi 3. 60 bagi 3 adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20 cm ya. Yang B. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nomor 39. Oke, sebuah sumber daya DC memiliki tahanan dalam RD 2 ohm dihubungkan dengan 3 buah hambatan R yang terangkai seperti terlihat pada gambar. Nilai tahanan R agar daya disipasi pada rangkaian maksimum adalah berapa? Ya, ini kalau ada rangkaian R ini paralel ya. Kemudian terhubungkan dengan sumber tegangan GGL-nya adalah epsilon dengan lambatan dalam RD. Oke, jadi gini, agar disipasi terjadi secara maksimum ya, tegangan jepit ini harus sama dengan 0 ya, tidak ada beda potensial antara kawat-kawat penghubung ini ya. Jadi kalau kita lihat V jepit itu adalah epsilon ya, tegangan sumber dikali dikurang I kali R hambatan dalam ya. Dan ini harus bernilai 0. Ketika bernilai 0 akan berlaku bahwa arus ya, arus itu EV per R ya, jadi E per RD nanti akan sama dengan E min tegangan jepit ya dibagi R paralel, karena tegangan ini yang menjepit 3 hambatan ini ya, 3 hambatan paralel ini. Nah, ketika nilai ini 0 ya, maka E per R dalam sama dengan E min 0 per R paralel. Ya. Di sini E akan saling meniadakan 1 ya. Dengan kata lain ya, bahwa R dalam itu sama dengan R paralel. Dan ini akan bernilai maksimum ya. Sehingga gini, R dalam itu adalah 2 ya. Sementara 1 per RP itu kan 1 per RP adalah 1 per R. Ini ada 3 ya.
dan ini nilai-nilainya adalah 2 ya, 1/r dalam. Ini adalah 3/r sama dengan 1/2, maka nilai R adalah 3 kali 2 6 ohm. Nah, jadi jawabannya adalah 6 ohm. Sebenarnya ada cara cepat ya, kalau kita lihat ini 2 sementara ini ada 3 jumlahnya, maka kita kalikan aja 3 kali 2 sama dengan 6 ohm. Tapi itu ya tidak menyelesaikan masalah juga ya. Artinya kita lihat bahwa di sini nggak ada parameter tegangan arus ya, hanya ada hambatan ya. 2 ohm mungkin bisa kita tebak, bisa kali 3 bagi 3 atau 3 dibagi 2, tapi nggak mungkin kalau dibagi ya, adanya dikali. Jadi 2 dikali 3 hambatan ini maka bernilai 6. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan mengerti. Ya, selanjutnya nomor 41 masih tentang soal-soal yang sama ya. Nomor 40, tapi ini sebab akibat ya. Terdapat sistem 2 cermin datar ya, yaitu cermin B berhadapan dengan cermin A membentuk sudut 30. Jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut datang 30, lalu dipantulkan pada A, sinar akan dipantulkan oleh A dengan sudut 60. Oke, apakah ini benar ya? Cermin A dan B berhadapan tapi membentuk sudut 60. Sudut 30 ya. Sebutlah ini B dulu karena dia bilang B dulu ya. Kalau ini 90, 60 ya mungkin sepertiganya ya. 60. Nah, mungkin seperti ini ya. Ya, sebutlah ini 30 derajat ya. Ini cermin A. Sinar datang ya, jatuh pada cermin B dengan sudut 30. Sudut 30 berarti ini 60. Agak susah ini kalau gitu. Ya mungkin ini, nah segini 30 nih ya. 45 ini. Ya mungkin segini ya, 30 derajat. Maka akan dipantulkan lagi sebesar 30 juga. Ya mungkin ini 30 ya. Ini 60 derajat ya. Karena segitiga siku-siku di sini ya. Jadi 30 tambah 60 ada 90. Maka otomatis di sini adalah 90 juga ya. Karena jumlah dalam segitiga adalah 180. Ini udah ada 90, 60 tambah 30, maka ini 90 derajat. 90 derajat artinya tegak lurus. Jadi setelah dipantulkan, dia akan mantul lagi dari cermin A, balik lagi ke sana lagi gitu ya. Jadi dipantulkan dengan sudut, bukan dengan sudut 60 bukan, tapi dipantulkan dengan sudut 0 ya. Ya, dipantulkan dengan sudut 0. 0 derajat ya. Jadi pernyataan yang atas ini salah ya. Pernyataan yang atas salah. Coba kita lihat pernyataan yang 2. Sudut pantul sinar yang datang pada cermin datar besarnya sama dengan sudut datang. Ya betul ya. Ini kalau itu kan hukum pemantulan pada bidang datar ya. Ini sudut sinar datang. Ini garis normal. Ini sinar pantul ya. Sudut datang biasanya dilambangkan I itu dari bahasa Inggris nih, incident ya. Terus ini sudut pantul R ya. R itu reflection. Dan I ini selalu sama dengan R ya. Ini memang hukum pemantulan pada bidang datar ya. Jadi pernyataan yang kedua ini benar ya. Jadi ini salah, ini benar. Apa tuh jawabannya ya? D ya, D ya.
kalau ya D, ini jawabannya adalah D ya. Oke, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, berikutnya nomor 41 masih tentang soal-soal yang sama ya. Oke, 41. Dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan GGL induksi yang lebih besar pada sebuah generator. Ya, betul ya. Generator itu adalah penghasil tenaga listrik dari perubahan atau ya perubahan flux magnetik ya. Ini betul ya, karena omega ya ini mempengaruhi GGL ya, atau GGL itu sebanding dengan kecepatan sudut. GGL maksimum ya. Sebab besarnya GGL induksi pada sebuah generator AC dinyatakan formulanya, oke, dia bilang E max ya. E maksimum adalah NBA omega. NBA omega. Dengan N adalah jumlah lilitan kawat, A adalah luas lilitan kawat, oke, B adalah medan magnet, dan omega kecepatan angular kawat. Iya, betul ya. Jadi N ini adalah gulungan kawat, B ini adalah medan magnet, A ini adalah luas, omega itu adalah kecepatan sudut anguler ya. Jadi benar-benar berhubungan ya. Jawabannya adalah A ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, masih dengan soal yang sama nomor 42 ya. Ini ada rangkaian RLC ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ini R hambatan, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor ya. Jika frekuensi sumber AC diperbesar dengan menjaga amplitudo konstan, lampu pada rangkaian di atas akan menyala lebih terang. Oke, menyala lebih terang ya, artinya sebenarnya gini, frekuensi diperbesar nanti hubungannya dengan XL ya. XL itu adalah omega kali L ya. Omega itu 2pi F kali L. Maka XL ini ya berkaitan dengan frekuensi dan berbanding lurus. Ya, jika F besar maka XL juga besar. Ya, satu itu. Nah, sekarang kaitannya dengan lampu, kenapa semakin terang ya. Ini rangkaian seri, maka arusnya adalah konstan ya. Nah, kalau arus konstan yang membesar, yang membuat lampu terang itu, kalau kita lihat dari power ya, daya itu, kalau kalian ingat I kuadrat R ya. Ini kalau dari lampu, dari hambatan ya, sebenarnya similarity juga ada kesesuaian ya, bahwa P itu kalau XL ini adalah nilai hambatan yang ada pada induktor, maka bisa kita ibaratkan seperti I kuadrat dikali XL ya. Tapi sepertinya ada faktor konversi dengan nilai cos atau sin ya. Artinya kita lihat bahwa P dengan XL juga berbanding lurus ya. Ya, kalau kita hubungkan berarti frekuensi tinggi, XL tinggi, power tinggi ya. Frekuensi besar, reaktansi induktif semakin besar, power semakin besar. Power dinyatakan sebagai keterangan dari lampu ya, terang tidaknya lampu. Maka betul ya, jadi F besar, XL jadi besar, lampu jadi semakin terang ya. Jadi ini benar ya. Pernyataan atas ini benar. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang bawah.
Jika frekuensi diperbesar, maka reaktansi induktor membesar, sehingga sebagian besar arus dari sumber akan melewati lampu, mengakibatkan lampu bertambah terang. Ini tapi tidak ada kaitan dengan arus semakin besar ya. Sebagian besar arus, kalau sebagian besar arus berarti arus semakin besar ya. Kalau yang saya tadi sebutkan bahwa ini rangkaian seri ya, maka arus ini bernilai tetap ya. Jadi yang menyebabkan lampu semakin terang itu karena XL yang tadi yang besar itu, hambatan reaktansi induktif yang besar ya, bukan arus semakin besar ya. Tidak ada kaitan dengan arus. Jadi arus adalah konstan ya, bernilai tetap karena ini rangkaian seri ya. Hukum di rangkaian seri adalah kuat arus bernilai konstan ya, itu menurut saya ya. Mungkin kalian punya pendapat yang beda, boleh kita sebagai bahan diskusi aja ini. Jadi menurut saya benar dan salah ya, benar dan salah jawabannya adalah C ya, C. Jawabannya adalah C ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, berikutnya nomor 43. Ini berbeda jenis soal ya, tipe soal ya, soal opsi 1, 2, 3 dan 4 ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti apa itu ketika opsi A, B, C dan D dan E ya. Oke, kita lihat nomor 43. Ini ada dua kisi A dan B. Gambar di samping merupakan struktur kisi suatu material. Pernyataan yang benar berkaitan dengan material-material ini adalah ya, ini sebenarnya kalau di kajian fisika itu namanya fisika zat padat ya. Dan saya amatin di tingkatan SMA itu sepertinya tidak begitu belajar banget tentang ini. Tapi saya coba deketin ya, mudah-mudahan ini jawabannya tepat ya. 1 ya, cacat pada kristal B disebut kekosongan ya. Saya melihat ini kisi-kisi yang kemudian kosong ya. Jadi kalau kita sepintas boleh jawab itu ya benar ya, ini ada kekosongan di kisi B ini. Jadi 1 itu benar ya, 1 benar. Kemudian ya, ini strategi bagaimana menjawab soal opsi 1, 2, 3 ini. Kalau 1 benar berarti 3 itu benar ya, karena temannya 1 itu adalah 3. 1 benar, 3 benar ya, 1 salah, 3 salah juga ya. Nah, kalau 1 benar, 3 benar, maka berikutnya saya cek 4 ya. Kalau 4 benar berarti semuanya benar ya. Jarak antar kisi pada kedua kristal ini bernilai sama. Ya, boleh kita katakan relatif bernilai sama ya, karena ada ini nih ya. Nah, kalau kita lihat jarak antar kisi kan hampir sama ini semuanya ya, semuanya sama, bersama. Ya, cuma ada 1 ini ya. Ya, relatif sama, bernilai sama. Ya, kalau saya bilang iya saja ya. Iya bernilai sama. Ya. Sehingga kalau 1 benar, 4 benar berarti semuanya benar ya. Kalau semuanya benar itu jawabannya adalah E ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham tentang A, B, C, D ini ya. Kalau Bapak ulang masalah. A itu adalah 1, 2 dan 3 yang benar. B itu adalah 1 dan 3. C itu adalah 2 dan 4. D adalah 4 saja, dan E itu adalah semuanya benar. Gitu. Jadi yang tadi itu jawabannya adalah E ya. Karena saya melihat yang pertama adalah pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu benar ya. Nah, 1 ini temannya harus ada, yaitu 3. Ya, 3. Kalau 1 salah, 3 pasti salah juga ya. Karena temannya 1, 3 ini. Ini kan 1, 3, 1, 3 gitu. Nah, kalau karena ini tadi saya coba-coba saja ya, karena kita agak sedikit pemahamannya kurang begitu ini tentang fisika zat padat. Nah, coba saya lari ke 4 gitu. Ternyata 4 ini benar ya. Kalau 1 benar, 4 benar
ya. Ini nggak ada pilihan 134 124, ada yang 1234. Berarti jawabannya adalah E gitu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian ya. Ya, berikutnya nomor 44 ya. Seorang anak mengikat peluit dengan tali 1 meter dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per second. Peluit mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz ya, 200 Hz. Jika ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu, maka cukup jauh ya, 500 meter itu kan setengah kilo ya. Oke, ini adalah efek Doppler ya, efek Doppler. Sepertinya kita nggak perlu menghitung-hitung ya, karena ini ya sepertinya nggak perlu ya, tapi coba cek satu-satu ya. Jadi kondisinya adalah anak memutar ya, ini kalau bapak catat, ini anak memutar ya dengan jari-jari radius 1 meter. Sementara jauh di sana ini ada temannya ya. Jauh di sana ya. Oke. Ya, jauh di sana sejauh 500 meter ya. Ini ada temannya ya, temannya. Ada temannya. Nah, sekarang cek satu persatu. Ketika peluit menuju teman, ia mendengar frekuensi lebih besar dari 200. Coba jika seorang teman, iya tuh siapa nih? Seorang anak mungkin ya, bukan temannya ya. Sebentar. Peluit mengeluarkan bunyi jika ada seorang teman berdiri, maka teman berarti ia itu temannya ya. Ini karena ada si anak ya, iya itu teman, si anak berarti ya si anak tadi yang memutar ini ya. Ini anak, kalau sebut ini adalah iya ya, dia. Nah, gitu. Satu, ketika peluit menuju teman ya, ia mendengar frekuensi lebih dari 200 Hz. Temannya ya, iya itu kan temannya mendengar frekuensi menuju teman, iya betul ya. Jadi ini benar ya, ini logika aja. Kalau efek Doppler itu kalau mendekat pasti frekuensinya membesar ya, kalau menjauh frekuensinya mengecil. Jadi pernyataan satu itu benar ya, pernyataan satu itu benar. Coba kita lihat pernyataan 2, 3, dan 4 ya. Ya seperti Bapak bilang tadi bahwa kalau satu benar, ini 3 pasti benar. Berikutnya cek mana? Cek 4 ya. Ketika peluit menjauhi teman ya, si anak mendengar frekuensi lebih kecil. Ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil. Nah, anak itu kan berada di sini aja ya. Dia di 200 Hz ya. Mau mendekat ataupun menjauh ya, temannya ini dia akan tetap konstan di 200 Hz ya. Jadi tidak lebih kecil, tidak lebih besar. Maka pernyataan yang ini adalah salah. 1 benar, 3 benar, 4 salah, 2 belum tentu benar ataupun salah ya. Karena ada jawaban 1, 3, ada jawaban 1, 2, 3. Kita cek 2. Ketika peluit menuju teman, si anak mendengar frekuensi lebih besar. Nah, si anak mendengar, anak ini tetap ya, ini konstan 200 Hz ya. Jadi ini salah ya. 2, 4 salah ya, benar 1 dan 3 ya. Kalau tadi, nah saya buka lagi ya, 1 dan 3 benar adalah B. Maka di soal ini jawabannya adalah B ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Jika ada sesuatu yang aneh ataupun mengganjal, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Karena tidak semua yang saya sampaikan ini mutlak benar ya.
Ya, soal yang terakhir nomor 45. Ya, ini ada bagan diagram hubungan antara tekanan dan volume ya. Sumbu Y adalah tekanan, sumbu X adalah volume. Ada proses 1 ke 2, 2 ke 3 ya. Oke, kita lihat pernyataan dia ya. N-mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti pada gambar. Pernyataan yang benar untuk proses tersebut adalah bagaimana? Oke. Ada pernyataan 1, 2, 3 dan 4 ya. Saya pakai trik lagi sepertinya ya. Jadi untuk nanti kalian menghemat waktu, pakai saja trik 1, 3. 1 benar, 3 benar. 1 salah, 3 salah. Cek 1 dulu, tetap mulai dari 1 atau cek dari yang kamu bisa dulu. Ya. Kalau Bapak cek, ya sebenarnya yang bisa dulu itu adalah 4 ya. Gas tidak melakukan kerja pada proses 2, 3 ya. Ini 2 ke 3 itu kan volumenya konstan ya. Berarti 4 itu udah benar ya. Nah, kayak gitu. 4 itu udah benar ya. Tapi kita cek dari 1 juga ya. Kalau 4 benar, 1 benar, berarti semuanya benar, kita udah nggak usah cek-cek yang lain lagi. Kita cek gini, nomor 1, kalor yang dilepas pada proses 2, 3 ya, itu adalah 3 V2 P3 min P1 per 2. Oke, gini, bahwa kalau kalian ingat rumus termodinamika ya, pertama bahwa Q adalah delta U plus W gitu ya. Nah, ini hukum termodinamika. Q adalah kalor ya, delta U adalah energi dalam, W ini adalah usaha atau kerja. Nah, proses 2, 3 itu tadi yang saya bilang ini adalah 0 ya. Di proses 2 ke 3. Kenapa? Karena ini delta V-nya adalah 0. Usaha itu kan P kali delta V ya. Nah, kalau ininya 0 ya ini jadi 0 juga. Sehingga Q di sana itu adalah delta U plus W. Delta U saja ya, W-nya 0. Delta U adalah 3 per 2 delta PV. Nah, ini delta P kalau proses 2, 3 ya nanti jadi 3 per 2. Nah, ini P akhir dikurang P awal ya, dikali volume ya. Ini kan sama ya, cuma penulisannya seperti itu. Ini V2 sorry. Ini penulisannya adalah jadi 3 V2 dikali P3 min P2 dibagi 2 ya, sama saja ya, sama saja. Jadi pernyataan yang satu ini adalah benar gitu ya. Kemudian 1 benar berarti 3 benar ya. Nah, 3 juga ini cukup rumit nih ya, harus cek satu-satu. Perubahan energi dalam sistem selama proses 1, 2 dan 3, kita harus lihat delta U nya masing-masing 1 ke 2, 2 ke 3. Cukup lama, tapi kita udah tahu bahwa 1 benar berarti 3 benar ya. Sekarang balik lagi kayak tadi, 4 benar, 1 benar, 4 benar, berarti semuanya benar ya enggak? Nah, jadi jawabannya adalah E ya, tanpa kita harus hitung-hitung bagaimanapun ya. Ini udah jelas jawabannya adalah E. Seperti itu ya. Ada cara cepat mengerjakan soal fisika ya, termodinamika, kalau dia opsinya model 1, 2, 3, 4 ya. Saya gunakan teknik 1, 3 ya. 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah ya. Setelah cek 1, cek aja 4 ya. Kalau nggak mau cek semuanya, cek aja 4 aja dulu ya. Ya, kalau 1 benar, 4 benar, berarti jawabannya E
Ya, kita cek gini aja. Ini 4 jelas-jelas benar nih. Kalau gas tidak melakukan kerja pada proses 23. 2 ke 3 ini kan volumenya konstan, maka tidak ada usaha. Ini 4 ini benar. Cek 1. Kalor yang dilepas pada proses 23 adalah itu. Proses 23 tadi usahanya 0. Berarti kalor itu tinggal sama dengan perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam adalah 3/2 delta P kali V. Delta P betul P3 P2 ya, dikali V V2. Maka 1 benar. 1 benar, 4 benar. Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Jawabannya adalah E gitu ya. Simple sekali.